Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, menolong kami, supaya kami semakin hari bersyukur atas segala keadaan di dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, yang memberikan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita sedikit hadir pada saat ini, tapi tidak mengurang semangat kita. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di dalam nats pembimbing yang tadi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulangi sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu mengucap syukur merupakan sesuatu hal yang sangat susah dalam kehidupan kita. Ya, mengucap syukur tentu hal yang sangat sulit bagi kita. Karena ketika kita mengucap syukur, berarti seolah-olah kita menyangkali suatu masalah yang ada di depan kita. Kan begitu. Artinya mengucap syukur dalam segala hal, baik ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, ketika ada mara bahaya, banyak hal masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, kita harus bersyukur. Jadi baik senang maupun susah, kita bersyukur. Itu yang dimaksud mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, bukan dalam satu hal. Nah, saya kasih contoh ilustrasi, ada satu orang pelaut begitu ya, pelaut. Dia naik perahu menuju ke suatu tempat begitu. Nah, tiba-tiba dia rusaklah perahu dia, dan akhirnya dia berhentilah, bisalah dia selamat sendiri tapi di tengah hutan gitu. Jadi sebenarnya dia sudah ada dalam keadaan bahaya waktu itu, tetapi dia berusaha untuk naik, tetapi ya di tengah hutan. Akhirnya dia berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di sana dalam tengah penderitaan gitu ya. Nah, ternyata karena saking lamanya dia di tengah hutan itu, dan dia tidak tahu tempat itu ada di mana. Ya, nyamuklah yang menjadi temannya. Nah, nggak tahu ceritanya bagaimana. Akhirnya dia bisalah mendirikan untuk pondok-pondok kecil di situ, ya, untuk berteduh, untuk tidur, karena dia berbulan-bulan di sana. Nah, akhirnya pada satu hari dia terbangun dan pergi ke tengah hutan untuk mencari makanan, karena ya tidak ada lagi makanannya. Dicari apa yang ada lah, rumput yang rumput untuk minuman, ya apalah yang ada, kan begitu. Dia pergi. Nah, tiba-tiba ketika dia pergi, jadi sebenarnya dia sudah berbulan-bulan untuk manggili perahu yang lewat-lewat di situ. Tetapi ya mungkin tidak didengar suaranya, ya kan? Jadi sudah ada lewat perahu-perahu begitu yang besar begitu, tapi enggak, karena dia sangat jauhnya dari tengah-tengah laut, dipanggil ya tidak didengar dan juga tidak dilihat oleh mereka. Akhirnya di situlah dia lama begitu. Udah bergumul dia, kapan ada perahu, kapan ada bot yang bisa mendengarkan suara dia. Akhirnya tidak ada. Akhirnya tadi pergi dia ke tengah hutan untuk mencari makanan. Tiba-tiba dia lihat dari kejauhan, dan dia sampai ke rumahnya kembali. Dia melihat bahwa rumahnya yang begitu
terbakar. Gelisahlah hatinya dia, kayak marah sama Tuhan. Tuhan, udah Tuhan tahu aku di tengah hutan begini, keadaan saya begini, tidak celana saya, apa saya cuma ini aja terus. Makanan saya tidak jelas, kenapa rumahku ini aja yang kumiliki, kenapa kau bakar? Gitu. Nah, tahu nggak? Ketika terbakar rumahnya itu kan, api kan tinggi kan? Karena kan rumahnya lumayan tinggi, dibikin dia untuk berteduh dia. Tahu nggak? Ketika terbakar rumahnya itu, orang perahu tiba-tiba lewat. Dilihat, ada kebakaran di sana katanya kan? Di tengah hutan itu. Coba kita sampari katanya. Akhirnya apa? Datang perahu itu, dilihat kejadian kebakaran itu. Akhirnya dilihat ada orang yang sedang menderita di situ. Akhirnya cakap-cakap. Ini akhirnya dia dibawa pulanglah begitu kan. Nah, coba kita bayangkan dari cerita ini, coba seandainya rumahnya tidak terbakar, ya kan? Coba seandainya rumahnya tidak terbakar, pasti dia bisa, kita nggak bisa pastikan kapan dia akan kembali. Tapi justru karena terbakarlah rumahnya ini, dia bisa diselamatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin menurut kita keadaan yang sedang kita alami pada saat ini merupakan keadaan yang sangat menyakitkan. Tapi justru kalau kita perhatikan, justru bisa Tuhan memakai segala masalah sekecil sebesar segala masalah yang kita hadapi pada saat ini, justru itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Makanya ada istilah lagu di balik setelah hujan tampak pelangi. Jadi hujan itu bagaikan mungkin kesannya merepotkan seseorang kan, kalau pas musim hujan kan, kalau udah di orang yang apa ya, udah apa itu menjemur pakaian, tiba-tiba matahari kan gitu, tiba-tiba hujan, itu jadi masalah kan gitu. Atau mungkin orang yang sedang naik motor yang tidak ada mobilnya kan, nggak ada mantelnya kan, hujan itu jadi masalah kan gitu. Jadi ada kasus-kasus tertentu memang hujan itu menjadi pengganggu kan begitu. Tapi coba perhatikan, setelah hujan itu tanpa pelangi. Memang sekalipun tidak memang serta-merta ya kan, tapi ya bisa dikatakan begitu. Nah, itu artinya pelangi itu melambangkan suatu kebahagiaan. Nah, oleh karena itu kita yang hadir pada saat ini, mungkin kita pasti memiliki pergumulan tersendiri ya kan. Bisa pergumulan jodoh ya kan. Nah, yang apa kan, pergumulan pasangan hidup, yang mungkin yang sudah berkeluarga juga, bagaimana supaya keluarga saya lebih romantis, ya kan gitu, atau bagaimana lah. Pasti setiap kita mempunyai satu pergumulan masing-masing, permasalahan, ya mungkin jauh dari orang tua kita yang ada di tempat ini. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang kita, itu kan masalah ya tetap jadi masalah. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, itu justru mendatangkan kebaikan kepada kita. Makanya ada seorang misionaris ya di satu tempat, ketika dia pergi ke suatu tempat, ada yang apa dia merampok dia, misionaris macam penginjil gitu ya, dirampoklah uang dia, ya kan, dirampok uang dia. Tapi ketika dia sama dompet dia, ketika dia melihat dompetnya itu sudah hilang, apakah dia mengeluh? Tidak. Dia bilang gini, Tuhan, aku bersyukur padamu karena si perampok itu merampok dompetku, tetapi tidak memenggal tanganku, gitu kan? Nah, di kemudian hari juga hal yang sama begitu. Ada perampok dipenggal ke tangannya lagi. Si misionaris yang sama juga, Tuhan, aku bersyukur. Posisi aku bersyukur karena perampok yang lain juga memenggal tangan saya, tetapi tidak memenggal kaki saya. Di sisi lain juga begitu. Kakinya juga dipenggal. Mungkin karena apa kejadian juga perampokan. Tuhan, aku bersyukur kakiku dipenggal, bukan apa kepalaku. Demikian seterusnya. Pada suatu hari lagi, entah apa lagi kehilangan dalam dirinya, dia bersyukur, Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan karena aku bukan merampok, tapi dirampok. Ya, bayangkan, karena aku bukan merampok, tapi dirampok aja pun dia
bersyukur. Nah, artinya memang sebenarnya kalau kita mau bersyukur, kalau kita mencari alasan positif, sebenarnya banyak cara kita supaya selalu bersyukur. Banyak. Coba kita contohnya, kita pada saat ini ada di mana? Ada posisi contoh bisnis ya, bisnis kita naik turun. Bisa nggak kita bersyukur di situ? Bisa. Tuhan, aku bersyukur bisnis saya masih naik dan turun. Ya kan, naik turun kan? Tidak seperti orang di luar sana yang mungkin bisnisnya turun terus. Ya kan, turun terus. Kan begitu. Bisa kita ambil semuanya. Tapi kalau kita membandingkan kita yang selalu di atas, kita naik turun, Tuhan, aku naik turun, padahal yang di atas naik terus. Jangan bandingkan yang di atas. Makanya kalau pengen bersyukur, lihat yang di bawah, gitu loh. Tapi kalau ingin pengen apa? Pengen mau berjuang, lihat yang di atas, gitu ya. Jadi antara melihat yang di atas, melihat yang di bawah itu harus sepadan. Kalau kita mau, contohnya, mau melihat yang di atas untuk memotivasi diri. Contohnya saya melihat teman saya yang kemarin saya sama-sama satu bangku di UPR, contoh ya. Dia sekarang sudah S3 di Amerika gitu kan. Lihat itu, ya kan? Tapi kalau posisi kita sedang down, jangan melihat itu. Kita jadi bunuh diri nanti. Jadi contohnya posisi saya turun naik usaha saya. Aduh, teman saya di Amerika udah S3, udah mungkin sudah jadi begini contohan begitu. Jangan melihat itu posisi kamu sedang down, jangan melihat yang di atas, ya. Tapi lihatlah yang di bawah. Ternyata coba kau pergi nanti ke panti asuhan. Ya kan bisa sih kan? Ya, nggak tahu nggak apa yang terjadi di panti asuhan. Di panti asuhan itu tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya, menderita, makan juga tidak jelas kan begitu. Sementara kita bisa, keadaan kita bisa pergi kemana ke sini kan? Bisa pergi ke mall, bisa pergi ke sana. Artinya banyak yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Iya kan? Oleh karena itu kita yang hadir pada saat ini, itulah sebabnya Allah menginginkan kita bersyukur dalam segala hal, bukan dalam satu hal. Kalau dalam satu hal berarti bersyukurnya hanya ketika senang saja. Bagaimana bersyukur di apa? Di tengah-tengah penderitaan. Itulah yang harus kita belajar. Gitu ya. Oleh karena itu bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, penderitaan yang kita alami pada saat ini, masalah silih berganti dalam hidup ini, sebenarnya banyak, 1000 alasan membuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, saat ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bersyukur senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami, supaya kami senantiasa bersyukur akan segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus.